Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 14 sama sekali tidak ada gurat kebahagiaan. Elsa menunduk dengan mata berkaca-kaca. Ia masih ingat pesan Willy sebelum pergi, jika semua kakaknya bertanya. Diam saja dan jangan menjawab. Sejak awal kan aku sudah bilang, jauhi dokter itu. Dia tidak layak untukmu. Dia pemabuk, playboy dan tidak sopan, ujar Evan. Kau juga tahu kalau dia itu suka mempermainkan gadis-gadis. Bahkan kau juga adalah salah satu korbannya. Suara Fahri terdengar menekan, membuat Elsa semakin frustrasi. Sekarang lihat apa yang baru saja dia lakukan padamu. Dia baru saja membuktikan bahwa dirinya memang tidak layak untukmu. Kelakuannya sebagai seorang dokter benar-benar minus. Ucap Zian, ya, kalau dia menginginkanmu, dia pasti berusaha sebaik mungkin. Tapi lihat apa ini, dia merebut apa yang bukan haknya. Mendengar tiga kakaknya terus memojokkan Willy, Elsa pun merasa tidak terima. Sebab baginya Willy tidaklah seburuk apa yang dikatakan orang-orang di luar sana. Semua kegilaan Willy selama ini hanyalah cara untuk melupakan masa lalunya yang pahit. Bahkan walaupun punya kesempatan berdua, Willy sama sekali tidak pernah memanfaatkannya. Willy hanya sebatas menciumnya saja. Sambil mengusap air mata, Elsa berdiri dari duduknya. Hentikan, kalian bertiga hanya melihatnya dari satu sisi, dan merasa sudah bisa menilainya secara keseluruhan. Kalian tahu apa tentangnya? Memangnya selama ini kalian pernah memberinya kesempatan? Tidak kan? Sejak awal kalian hanya memberikan penilaian buruk kalian tanpa melihat hal lain. Jadi kau mau bilang Dr. Willy itu laki-laki baik, begitu? Evan segera menyela. Lalu kenapa dia membuatmu seperti ini? Lihat, di lehermu bahkan masih ada jejaknya. Dia sengaja membuatnya supaya kalian membatalkan perjodohanku dengan Rafli. Kak Willy tidak sebejat yang kalian pikir. Kalianlah yang jahat dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Setelah menumpahkan kekesalan pada tiga kakaknya, Elsa berlalu pergi tanpa mempedulikan apapun lagi. Begitupun dengan Elma yang langsung mengekor di belakang Elsa. Tinggallah Fahri, Zian dan Evan yang membeku dan saling menatap satu sama lain. Ini pertama kalinya Elsa memaki kita demi seorang pria, Kak. Ucap Evan pada kedua kakaknya membuat Zian dan Fahri mematung. Kau benar, dokter playboy itu benar-benar berhasil merubah Elsa. Mereka bertiga kembali saling melempar lirikan heran. Lalu sesaat kemudian, terdengarlah tawa lepas dari ruangan itu. Haha, kau dengar tadi apa kata Elsa? Si playboy gila itu sampai melakukan kegilaan ini, hanya untuk membatalkan perjodohan Elsa dan Rafli. Apa benar, di dunia ini ada seorang dokter sepertinya? Ucap Zian heran. Ya, aku juga tidak menyangka idenya segila itu. Dia pikir kita akan percaya kalau dia habis tidur dengan Elsa.
Lalu kita akan membatalkan perjodohan itu dan memaksanya menikahi Elsa. Aku jadi ingat saat si bodoh itu dipukuli di taman. Dia malah membiarkan dirinya dipukuli dan meminta Elsa lari. Bodoh sekali. Xian kembali tertawa lepas, mencoba meredam rasa geli yang berpusat di perutnya. Fahri kemudian melirik Xian. Apa rencanamu selanjutnya setelah melihat kegilaannya hari ini? Aku mau lihat usaha apa yang akan dia lakukan besok untuk menggagalkan Rafli melamar Elsa. Kita akan melakukan apapun agar lamaran itu terjadi, dan dia pasti akan melakukan apapun untuk menggagalkannya. Kalian sudah siap, kan? Aku siap. Aku rasa sudah cukup kita bermain-main dengan mereka. Sudah saatnya Elsa bahagia, ucap Fahri. Elsa pasti bahagia, Kak. Itu kan tujuan utama kita. Xian menjeda ucapannya dengan helaan napas. Dan sudah tugas kita untuk memastikan calon suami Elsa adalah seseorang yang bertanggung jawab. Jika trio Askara sedang mempersiapkan acara lamaran adik kesayangan mereka, maka berbeda halnya dengan trio Sableng yang sedang berusaha menggagalkan acara lamaran itu. Berbagai siasat telah disusun dengan matang. Berikut sebuah villa tidak jauh dari kota, yang akan menjadi tempat mereka membawa kabur Elsa. Menurut info yang aku dapat, Elsa akan dirias di sebuah salon sebelum berangkat ke lokasi, sedangkan yang lain menunggu di kafe. Elsa hanya ditemani oleh 2 kakak ipar perempuannya, ucap seorang pria yang merupakan mata-mata kiriman Wira. Lalu bagaimana dengan Rafli? Tanya Marcel. Dia akan langsung menuju kafe dari apartemennya, jawab pria bertubuh tinggi besar itu. Wira menyeringai, sebuah siasat baru saja terlintas di benaknya. Baguslah, mereka terpisah. Ini akan memudahkan kita. Hanya satu yang perlu kita waspadai, onde-onde itu. Kau benar, dia cukup berbahaya, ujar Marcel. Sementara Willy diam membisu mendengar 2 temannya mengatur rencana untuk menculik Elsa dan membawanya pergi. Ada sebuah rasa bersalah karena harus melibatkan mereka dalam hal ini. Melawan trio Askara bukan hal mudah. Terlebih Zildjian Askara yang sangat berkuasa. Marcel, Wira, kali ini kalian jangan terlibat jauh. Reputasi kalian dipertaruhkan di sini. Biar aku saja yang melakukannya. Mendengar ucapan Willy membuat Marcel dan Wira saling melirik. Dalam tatapan itu seolah menjelaskan betapa tidak mungkinnya mereka meninggalkan seorang teman seperti Willy, yang selama ini selalu siap melakukan apapun untuk mereka. Kau ini tidak berubah ya, masih saja memikirkan orang lain. Kali ini egoislah sedikit. Jangan bodoh terus. Wira merangkul bahu Marcel dan Willy. Kita sudah bersama sejak kecil. Masalah apapun kita hadapi bersama. Mana mungkin kami meninggalkanmu, bodoh. Iya, Wira benar. Sahut Marcel, dan tidak usah sok terharu.
karena wajahmu terlalu menyebalkan. Seloroh Wira lagi. Dasar teman durjana. Ucap Willy melayangkan bantal kursi ke wajah Wira. Setelahnya, Wira kembali terfokus pada rencananya. Kita bagi tugasnya. Aku dan Marcel akan mengawasi Elsa dari salon. Bima yang akan mengamankan Rafli, dan kau menunggu Elsa di dekat kafe. Kita semua akan saling berpencar dan bertemu di villa. Mengerti, kan? Ide yang bagus. Elsa, tersenyumlah. Kalau tidak, kau akan terlihat jelek di hadapan calon suamimu. Naya meraih selembar tisu dan mengusap ujung kelopak mata sahabat sekaligus adik iparnya itu. Agar air mata yang menggenang di bola matanya tidak sampai menetes. Di belakang punggungnya ada seorang penata rias yang sedang merapikan rambut gadis itu. Naya benar, Elsa, jangan murung lagi. Seharusnya kau bahagia hari ini. Elma menambahkan tatkala melihat wajah Elsa yang begitu suram. Sama sekali tidak ada gurat kebahagiaan di sana. Walaupun ia akan dilamar oleh seorang pria yang digadang-gadang tampan dan sangat sempurna. Tunggu aku besok, aku pasti akan datang menjemputmu. Bisikan Willy masih terekam dalam benaknya. Kini Elsa hanya berharap Willy benar-benar akan menepati janji untuk menjemput dan membawanya pergi. Apa boleh aku minta ponselku? Tanya Elsa membuat Naya dan Elma saling melirik. Sebab ketiga kakaknya telah meminta agar Elsa dijauhkan dari ponsel hari itu. Maaf, Elsa, tapi kakakmu bilang tidak boleh. Jawab Elma. Pasrah, Elsa sudah tidak mampu berkata-kata lagi. Semua persiapan telah siap. Elsa baru saja selesai dirias. Gaun berwarna putih tulang yang membalut tubuhnya semakin memancarkan kecantikannya. Layaknya putri dari negeri dongeng, Elsa berjalan dengan anggun menuju sebuah mobil yang akan membawanya ke sebuah tempat yang akan menjadi saksi dimulainya babak baru dalam hidupnya. Kenapa tidak ada tanda-tanda Elsa akan lewat, ya? Tanya seorang pria berkacamata hitam, berada dari jarak yang cukup aman dari sebuah salon yang diinformasikan sebagai tempat Elsa dirias. Marcel dan Wira mengintai. Sudah hampir 2 jam mereka menunggu, namun tidak ada tanda-tanda Elsa keluar dari salon ternama tersebut. Iya, apa jangan-jangan Rafli tidak jadi melamar Elsa? Ucap Wira yang menutupi wajahnya dengan selembar koran. Sesekali ia terlihat mengintip ke arah sana. Tidak mungkin, kan? Jawab Marcel. Apa jangan-jangan informasinya salah, ya? Atau mereka sengaja mengelabui kita? Oh, sial. Mereka pasti sengaja menyebar info kalau Elsa akan dirias di salon ini. Supaya kita kemari, gerutu Wira dengan kesal. Tersadar telah keliru, Marcel cepat menyalakan mesin mobil, hendak pergi dari sana. Lebih baik kita cepat ke kafe itu. Mungkin Elsa sudah di sana. Baru saja mobil milik Marcel akan melaju.
namun terhalangi oleh sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti di belakangnya. Seketika dua laki-laki itu menoleh ke belakang dan terlihat sangat terkejut. Menyadari siapa yang baru saja turun dari mobil itu. Brengs, bukankah itu onde-onde tanpa wijen? Sekarang aku yakin, mereka mempermainkan kita, ucap Wira geram. Marcel dan Wira saling melirik saat kaca jendela mobilnya diketuk oleh pria menyebalkan itu. Turun, teriak si botak dari luar sana. Dengan dada membusung dan menantang, Wira turun dari mobil diikuti Marcel. Tidak sedikit pun ada rasa takut di dalam dirinya. Walaupun laki-laki yang menantangnya adalah seorang bekas mafia berbahaya. Ada apa? Tanya Wira dengan angkuh, namun si botak tidak bergeming sedikit pun. Hanya tatapannya yang begitu mengintimidasi Wira dan Marcel. Taktik kalian sudah terbaca, jadi lupakan saja, ucap laki-laki itu. Benarkah, ternyata walaupun tidak punya rambut, kau masih punya otak, iya? Lagi-lagi botak tidak bereaksi mendengar ucapan Wira. Lebih baik kalian menyerah saja. Kalian tidak akan bisa menggagalkan acara lamaran Nona Elsa. Wira berdecak seraya menggelengkan kepala. Ia berjalan mengelilingi laki-laki itu seolah mencari sesuatu di tubuh pria itu. Ya ampun, ternyata bukan hanya kepalamu yang tidak punya rambut. Rongga perutmu juga tidak punya hati. Celetuk Wira dengan bebasnya. Apa kau tidak bisa lihat? Elsa dan Willy saling mencintai. Dan kalian mau memisahkan mereka. Soal itu bukan urusanku, jadi sebaiknya kalian menyerah. Karena Nona Elsa sudah berada di tempat yang seharusnya. Sambil tersenyum, Wira berkata, benarkah, bukankah yang di sana itu Willy dan Elsa? Ucap Wira memberi kode dengan ekor matanya. Seketika botak menoleh ke arah yang ditunjuk Wira, dan berada di sebuah ruangan kosong di sebuah villa. Wira dan Marcel mengikat tubuh botak di kursi kayu dengan tali tambang, yang kini dalam keadaan tak sadarkan diri. Berkat kelicikan Wira, botak akhirnya menjadi korban penculikan dua orang itu. Kini, penghalang terbesar dari rencana mereka telah berhasil disingkirkan. Peluang Willy untuk menculik Elsa telah terbuka lebar. Wira, apakah yang kita lakukan ini adalah sebuah tindakan kriminal? Tanya Marcel menatap si botak dengan perasaan iba. Sebab ini adalah pertama kalinya ia terlibat dalam aksi penculikan. Walaupun mereka menyekap botak hanyalah demi memuluskan rencana Willy. Bodoh amat, ucap Wira santai. Kita kan tidak melukainya, kita hanya mengamankannya. Setelah Elsa dan Willy menikah hari ini, kita akan lepaskan dia. Semoga saja dia tidak menyimpan dendam pada kita. Kalau iya, nanti giliranmu yang diculik olehnya. Ucap Marcel mengingat si botak terkenal dengan keahliannya dalam menculik seseorang tanpa meninggalkan jejak. Tak lama berselang, botak mulai tersadar dari pingsannya. Kelopak matanya mulai terbuka secara perlahan.
Juga dengan kesadaran yang coba ia kumpulkan, rasa sakit di sekitar leher bagian belakang. Akibat hantam Wira pun masih cukup terasa. Namun, ia terlihat biasa-biasa saja. Dia sudah sadar, ucap Marcel memberi kode pada Wira. Tatapan tajam beraroma permusuhan pun terarah pada dua lelaki itu, seolah si botak benar-benar geram dengan kelakuan mereka. Menyadari itu, Wira tersenyum tipis. Sabar sedikit, kawan, aku pasti akan melepasmu. Ia berjalan mendekati laki-laki itu. Kau ini tegang sekali, santailah sedikit. Kami tidak akan membunuhmu, kok, ujar Wira mencoba meredam kemarahan botak dengan mengusap kepalanya. Onde-onde, bagaimana kalau kita main TikTok? Kau pasti belum pernah, kan? Apa kau tahu lagu Bagaikan Langit? Itu akan membantumu memilih beberapa ekspresi wajah lucu. Ocehan panjang lebar yang keluar dari mulut Wira. Rupanya tak digubris sedikit pun oleh manusia kepala onde-onde itu. Kau pernah main TikTok, tidak? Tanya Wira lagi. Kali ini botak tidak menyahut lagi. Ia diam 1000 bahasa. Walaupun gurat kemarahan di wajahnya perlahan mereda. Meladeni Wira sama saja dengan memperpendek usianya. Sebab Wira dinilainya terlalu menyebalkan untuk ukuran manusia normal. Ya sudah, kalau tidak mau, aku tidak akan memaksa. Wira kemudian menjatuhkan tubuhnya di sebuah kursi di sudut ruangan itu. Merenggangkan otot-ototnya yang terasa tegang dan lelah. Mungkin dirinya perlu berendam di air hangat. Setelah melakukan aktivitas melelahkan ini, menopang tubuh berat si botak masuk ke dalam villa. Adalah pekerjaan berat yang menguras banyak tenaga. Ia lalu melirik arah jarum jam di pergelangan tangannya. Sekarang kita tinggal menunggu orang suruhan Bima membawa si keong Rafli itu kemari. Dan semuanya beres. Wira tersenyum senang. Sementara Marcel ikut duduk di sisinya sambil memainkan ponsel, mencoba menghubungi Willy, namun tidak tersambung. Semoga Willy berhasil membawa Elsa kemari. Percuma kan kita mendekorasi villa ini menjadi sangat indah. Kalau rencana kita gagal, ujar Marcel seraya terus mencoba menghubungi Willy. Iya, benar. Tak lama berselang, anak buah Wira pun masuk ke dalam ruangan itu. Dengan menyeret seorang pria yang terduga adalah Rafli, senyum kemenangan pun mengembang di sudut bibir Wira. Kau lihat, si keong itu sudah ada di sini. Jadi dia tidak akan bisa melamar Elsa. Ujar Wira bangga, sambil menunjukkan senyum kesombongan pada si botak. Namun, tentu saja si botak tidak merespon selain diam. Kalian, cepat ikat dia di kursi dan buka penutup kepalanya. Baik, bos. Jawabnya sambil memaksa seorang laki-laki yang menjadi korban penculikannya untuk duduk di sebuah kursi kayu, lalu mengikat tangannya. Setelahnya, ia membuka kain berwarna hitam yang digunakannya untuk menutupi kepala orang itu. Seketika, raut wajah Wira dan Marcel berubah pucat saat menatap wajah laki-laki itu.
Sementara si botak menyeringai misterius. "Heh, siapa dia?" tanya Wira pada dua pria suruhannya. "Bukankah kami diperintahkan untuk menculik seorang pria bernama Rafli yang akan melamar Nona Elsa?" jawab pria itu. Wira menepuk dahinya frustrasi, sebab orang suruhan Bima rupanya sangat tidak becus menjalankan tugas. Jika seperti ini, rencana mereka bisa kacau. Dia bukan Rafli yang kumaksud. Bagaimana kalian bisa salah orang? Tapi tadi mereka bilang dia adalah Rafli, pemilik The Keong Cafe, yang akan melamar Nona Elsa. "Bodoh, mereka menipumu," gerutu Wira kesal. Lalu sesaat kemudian wajahnya berubah saat menyadari sesuatu. Tunggu. Apa jangan-jangan mereka tahu rencana kita menculik Rafli dan Elsa? Wira dan Marcel kemudian melirik si botak dengan perasaan ragu. Tentu saja mereka tidak boleh lengah jika menghadapi manusia tanpa rambut satu itu. "Aku kan sudah bilang, lebih baik kalian menyerah. Apapun yang kalian lakukan, tidak akan bisa membatalkan lamaran untuk Nona Elsa," ucap botak tersenyum penuh misteri. "Diam kau, onde-onde," seru Wira dan Marcel bersamaan. Apapun yang terjadi, Elsa akan tetap menikah dengan Willy. Belum hilang rasa kesal karena telah gagal menculik Rafli. Kini mereka harus kembali terkejut. Dengan mudahnya si botak melepas tali yang melilit tubuhnya. Seakan tali tambang yang kuat itu hanyalah mainan baginya. Membuat Wira dan Marcel mundur beberapa langkah. "Kalian pikir bisa mengingatku dengan tali sekecil ini?" ucap botak yang kini berdiri tepat di hadapan Wira dan Marcel. Dan dalam hitungan detik, sudah menjatuhkan lengannya di bahu dua laki-laki itu. Mencengkeramnya, "Kalian sudah puas bermain, kan? Aku sudah mengikuti skenario bodoh yang kalian buat. Sekarang kalianlah yang harus mengikuti skenario kami," ucap botak pada Marcel dan Wira. Skenario apa?" tanya Wira bingung. Sebuah mobil melaju pelan membelah keramaian kota. Elsa duduk seorang diri di kursi penumpang belakang. Dengan malas menoleh ke kiri dan kanan, sambil memperhatikan beberapa kendaraan yang melewatinya. Gadis itu mendesahkan napasnya pelan-pelan, mencoba mengurangi rasa frustrasi yang entah mengapa. Sejak tadi begitu sulit ia hilangkan. Ia mendongakkan kepala agar air mata yang sejak tadi menggenang di bola matanya tidak sampai tumpah. Harapan besar bahwa Willy akan datang menjemputnya perlahan mulai memudar. Ya, mereka hampir tiba di sebuah tempat di mana keluarga dan seorang pria yang akan menjadi calon suaminya sudah menunggu kedatangannya. "Kak Willy di mana? Kenapa dia tidak mencoba menghentikanku? Apa dia hanya membohongiku semalam?" "Ya, mungkin saja dia hanya ingin membalasku, karena aku menolaknya beberapa kali." Dan pikiran itu pun mulai bermunculan di benak Elsa. Sekali lagi ia harus merasakan kekecewaan oleh laki-laki yang dicintainya.
mobil berhenti sejenak ketika lampu lalu lintas berganti warna dari hijau ke merah. Elsa kembali mendesahkan napas pelan. Matanya refleks melirik angka penghitung waktu yang tertera di atas sana. Hanya beberapa detik, namun Elsa berharap waktu berhenti, sehingga ia dapat berlari keluar dan meninggalkan semuanya. Beberapa detik berlalu, warna lampu sudah berganti hijau, seiring dengan bunyi klakson kendaraan di belakang yang saling bergantian berbunyi. Seolah tidak sabar menunggu kendaraan di depannya untuk maju, tiba di persimpangan jalan. Pria parubaya yang melajukan mobil, tiba-tiba membelokkan kendaraan ke arah yang berlawanan dengan kafe. Elsa tampak terkejut, menoleh ke arah kafe dengan mata membulat penuh. Kemudian, berusaha menangkap wajah sang sopir melalui kaca spion. "Kenapa dia membawaku menjauh dari kafe?" ucap Elsa dalam hati. "Pak, kenapa kita pergi ke arah berlawanan? Kafenya di sana, Pak," ucap Elsa seraya menoleh ke belakang sana. Sang sopir masih diam, membuat Elsa merasa was-was. Sebab sejak meninggalkan salon, pria parubaya itu sama sekali belum mengucapkan sepatah kata pun. Berbeda dengan saat ia menggantar Elsa dari rumah menuju salon, di mana pria itu beberapa kali mengobrol dengan Elsa. "Pak." Kali ini Elsa memberanikan diri menepuk bahu pria itu. "Ehem." Tanpa menoleh, pria itu menjawab dengan deheman. "Kafenya di sana, Pak." Lagi, Elsa menunjuk ke belakang. Mereka sudah berada dalam jarak kira-kira 500 meter dari kafe itu. Sudah cukup jauh, walaupun gedung kafe masih terlihat jelas dari lokasi mereka saat ini. Bersambung.